Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, sahabat taslim dicintai Allah. Kita menyadari bahwa di antara kebutuhan primer seseorang itu adalah pakaian. Ya, kita sepakat bahwa pakaian ini menjadi kebutuhan primer. Bahkan Islam pasti sudah menaruh tentang perkara pakaian ini, sudah mengatur tentang ini. Tapi ada apa dengan mereka yang hari ini katanya sebagai, yang digadang-gadang katanya sebagai kiblatnya fashion, pakaian kah, busana kah, dan lain sebagainya. Apa kabar kondisi mereka dahulu sebelum Islam mengajari mereka? Baik, saya akan mengatakan perkataan, saya akan menukilkan perkataan salah seorang orientalis berkebangsaan Jerman, Sigrid Hunke, yang mengatakan tentang kondisi pakaian mereka atau kondisi pakaian bangsa Eropa ketika itu, yang hari ini katanya adalah kiblatnya fashion dunia, katanya. Ya. Baik, Sigrid Hunke mengatakan dalam bukunya yang berjudul Arab Sunrise in West, atau dalam bahasa Arabnya Syamsul Arab Tasfa'ul Gharb, dia mengatakan, adapun pakaian mereka tidak mereka cuci setelah mereka pakai, hingga pakaian tersebut menjadi kain yang kumuh dan rusak. Jadi baju baru sampai lusuh, sampai robek, compang-camping, nggak dicuci. Itu yang katanya hari ini sebagai pusatnya atau kiblatnya fashion. Baik, sekarang kalau dalam kaidah bahasa Arab itu tu'raful asya' bididdiha, sesuatu itu akan dikenali dengan mengkomparasi antara satu dengan yang lain. Baik, kita belajar dari Islam. Kaum muslimin sebagai Islam sebagai agama dan peradaban itu sangat menjunjung tinggi pakaian. Maksudnya sangat memperhatikan bagaimana seseorang itu berpakaian. Contohnya dalam surat Al-Mudaththir, Allah memerintahkan Nabi SAW ya untuk mencuci bajunya, membersihkan pakaiannya. Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu dan pakaianmu wahai Muhammad sucikanlah, bersihkanlah. Coba dengan yang katanya kiblatnya fashion sebelum datang Islam, sebelum mereka belajar dari kaum muslimin. Mereka pakai pakaian yang mereka pakai dan tidak pernah dicuci. Loh. Ini Islam, lihat bagaimana Nabi dapat perintah langsung dari Allah, wahai Muhammad, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah. Kemudian inti dari pakaian yang ada aturannya dalam kaum muslimin adalah bukan sekedar yang melekat pada badan. Pakaian memiliki tujuan, ya, yaitu menutup aurat, ya, menutup aurat, sehingga
Di antara tujuan seseorang berpakaian itu menurut Islam adalah auratnya ditutupi, bukan hanya dibungkus. Bedakan antara menutup aurat dengan membungkus aurat. Membungkus aurat itu kesannya adalah dibungkus yang hanya sekedar, tapi auratnya masih terlihat dalam artian terbentuk badannya, lekuk tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, belajar dari sejarah hidup Nabi SAW tentang berpakaian misalnya. Nabi pun kan orang yang kita fahami itu Nabi itu enggak matching pakaian, enggak. Kata siapa Nabi Muhammad seperti itu? Kata siapa Nabi enggak punya pakaian-pakaian yang bagus? Nabi punya. Itu pun juga perintah Allah. Agar supaya kaum muslimin ketika ingin masuk ke masjid-masjidnya untuk beribadah kepada Allah, pakailah dengan pakaian terbaik. Allah yang berfirman, "Khuzu zinatakum inda kulli masjidin." Ambillah semua perhiasan kalian atau pakaian-pakaian zina, artinya pakaian yang terbaik. Sebab bagi Islam, kondisi atau pakaian terbaik yang dimilikinya itu bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk menunjukkan nikmat Allah, bahwa Allah juga senang apabila nikmatnya ditunjukkan. Terlebih nikmat tersebut atau nikmat pakaian itu digunakan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah, untuk dipakai sholat misalnya, untuk dipakai bersilaturahim misalnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam urusan pakaian juga dalam Islam itu tidak ada yang wah ini terlalu berlebihan, dalam artian nggak boleh ada larangan pakai baju mewah, nggak begitu kok. Ya, bahkan salah seorang yang paling fakih di antara para sahabat, yaitu yang ini juga salah satu sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas, itu pernah memakai pakaian yang sangat mahal yang pernah beliau pakai saat ingin mengajak diskusi para orang-orang Khawarij dari sekte Khawarij ketika itu di zaman pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada intinya Islam sangat memperhatikan urusan pakaian. Bahkan ada perintah dari Allah untuk berpakaian, ada perintah Allah untuk mensucikan pakaian atau membersihkan pakaian, ada perintah dari Allah untuk memakai pakaian terbaik yang dibawa ketika masuk ke masjid Allah, dan ada juga larangan tentang berpakaian. Ya, contohnya berpakaian laki-laki meniru perempuan atau sebaliknya, berpakaian yang dipakai untuk sombong-sombongan gitu ya. Itu ada larangan-larangan seperti itu, sehingga peradaban atau Islam sebagai agama dan peradaban sangat lengkap sekali. Sebab pakaian yang tadi saya di awal katakan bahwa menjadi kebutuhan primer setiap manusia, dan Islam sudah sangat rapi dan sangat detail menata bagaimana seharusnya kaum muslimin khususnya atau manusia secara umum berpakaian. Jadi kalau masih ada yang terlalu silau dengan peradaban yang katanya hari ini kiblatnya fashion, rasa-rasanya karena semakin ngaco teman-teman fashion itu ya. Ada yang pakai apa di mana segala macam, dan bukan mereka berpakaian itu bukan untuk menutup aurat sebagaimana ajaran Islam dan yang ada gitu. Tapi untuk ya nggak tahu ya untuk apa juga mereka berpakaian. Itu saja mungkin yang sedikit bermanfaat, dan kita semakin yakin bahwa peradaban kita, bahwa kaum muslimin adalah atau Islam sebagai agama dan peradaban adalah yang memperhatikan seluruh aspek dalam kehidupan manusia, ya pakaiannya, ya badannya, ya semuanya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslih TV